Baik, anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan materi tentang Microsoft Office Word. Yang lalu di video yang lalu kita sudah membahas sampai ke grup paragraf ini, bagian ini ya. Bagian ini kita coba sudah bahas bagian kecilnya. Kita akan tambah lagi ke bagian-bagian yang lain untuk editing. Baik, kita akan coba mengingat kembali bagaimana cara mengedit suatu teks, kalimat, ataupun paragraf agar dapat digunakan untuk editing suatu dokumen. Baik, saya akan coba menuliskan suatu kata, kita coba ambil data saja biar cepat. Kita ambil data ini, kita contohkan. Nah, ini kita akan coba mengedit data. Ya, biar agak lebih panjang, kita panjangkan sedikit lagi. Kalian sambil membandingkan nanti hasilnya ya. Jadi jangan hanya sekedar melihat, tapi sampai kalian juga dapat memahami cara membuatnya bagaimana. Ini ada teks seperti ini. Jadi kalau saya, kebiasaan saya satu nih, kalau saya mengetik sesuatu itu tidak langsung edit, atau kalau mau langsung edit ya saya langsung edit sekalian. Tapi lebih banyak kadang-kadang saya ketik dulu kalau paragraf, nanti setelah itu terakhir kita edit. Tetapi kalau mau kalian lebih terukur, terlihat hasilnya setelah kalian menyelesaikan suatu tugas, bisa jadi bisa langsung diedit seperti itu. Baik, kita akan coba di sini. Ini kita akan coba merubah ini fonts yang digunakan adalah fontsnya adalah Books All Style. Kalau merubah font, masih ingat ya anak-anakku ya, ini merubah fonts atau merubah jenis hurufnya, lalu ini merubah ukuran. Nah, ini kalau mau merubah ukuran, masih ingat, kalau ini mau buat cetak tebal, kalau yang ini icon italic untuk cetak miring, saya cepat saja ya anak-anakku ya. Ini icon underline untuk membuat garis bawah. Ini coba kita besarkan biar kelihatan. Garis bawah. Lalu ada strikeout. Ini tuh buat di garis. Dianggapnya seperti salah seperti itu. Kalau kalian salah kan dicoret seperti itu. Lalu ada maaf. Saya ulang di sini angka 2 misalkan, ini saya normalkan ya. Lalu ada angka 2 di sini, saya mau buat ini yang icon yang namanya subscript. Jadi fontnya kecil di bawah. Lalu kalau mau kecil di atas atau pangkat, kita menggunakan superscript di atas. Kalau saya ingin merubah, nah ini otak-ngatik huruf, mau hurufnya dibuat agak aneh-aneh ya, berwarna dan lain sebagainya, biar agak terlihat bagus. Kalau dulu zaman saya dulu namanya seringnya kita pakainya namanya word art, tapi kalau di 2010 ke atas word art tuh ya nggak mirip, nggak jauh-jauh dari seperti ini, kita ngerubahnya di sini. Nah ini, lalu ini ada yang namanya tag highlight color, lalu ini ada font colornya, jadi kalau mau buat merah dan lain sebagainya gitu ya. Ini bagian top font. Untuk di bagian saya copy ini nak, saya lakukan copy, lalu letakkan di mana tempatnya. Ini kalau saya mau ngopi, ini caranya ya, blok dulu, menggunakan mouse juga boleh, menggunakan keyboard juga boleh, lalu klik copy, lalu letakkan di tempat yang diinginkan. Nah, ini 2 nih jadinya. Bisa 3 Pak, bisa gitu, tinggal klik enter lagi ya, lalu kita paste lagi. Ini kalau kita mau merubah mengcopy atau menyalin suatu teks. Saya kembalikan ke format awal biar kalian nggak bingung nanti.
kok tampilannya membingungkan. Cuman fontnya tetap besar biar kalian terlihat. Saya besarkan sedikit dengan ini zoom out-nya, ya. Baik, selanjutnya kita akan berubah lagi di sini. Ini font. Nah, di sini ada ini yang kemarin rata kanan, ini rata kiri posisinya ya di blok. Ini rata kiri, ini rata tengah. Ini icon right untuk rata kanan. Lalu ini ada justice view untuk rata kanan kiri. Ini bedanya ya. Hati-hati membedakan justice view dengan icon left. Icon left itu rata kiri. Jadi ininya masih tetap berantakan. Tetapi kalau kita menggunakan justice view atau rata kanan kiri, rata kanannya rata, kirinya juga rata. Seperti itu. Itu rata kanan kiri. Lalu di sini ada spasi. Ini kalau kita ada guru yang minta spasinya 1,5 atau 2 double seperti itu, atau 2 atau 1. Nah, ini ngerubahin dari sini. Ini ada yang namanya icon yang namanya line and paragraph spasi. Ini mudahnya, blok aja lalu pilih mau 2 lebar ya. Bedakan ini, kita coba copy. Kita copy ini, kita copy. Nanti kita copy dulu. Copy. Ya, maaf salah copy. Lalu kita letakkan di bawah. Lalu kita paste. Ini kita coba bedakan. Kayak ini 2 nih. Ya, anak-anakku di sini yang kalau 1. Kita coba buat 1,5. Lebih sempit ya. Yang satunya lagi kita copy lagi. Oh, masih bisa paste tadi ya. Kita belum copy lagi. Yang ini yang line spasinya 1 lebih rapat. Jadi 2 itu besar, lebar-lebar, agak 1,5 itu ya 1,5 spasi ini lebih sempit dikit, lalu disambung dengan yang lebih sempit lagi dengan menggunakan 1 spasi ini. Lalu kita akan belajar lagi, kita akan mengenal yang namanya bullet. Kalau dulu namanya bullet and numbering. Nah, ini bullet, icon bullet, ini icon number. Lalu di sini ada icon multiple level list. Lalu di sini ada decrease indent, increase indent, lalu ada sort. Kita akan coba bagian-bagian ini nih, bagian atas ini. Bullet, ya, bullet, numbering, multiple level list, increase, dan sort. Kita coba. Saya akan mencontohkan ini, contohnya seperti ini anak-anakku. Kita membuat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita copy. Karena ini berkas ya anak-anakku. Jadi saya copy ke tempat yang lain biar enggak tumburan dengan yang lain. Sendiri belum dinormalkan. Nah, kalau kalian lihat ini yang namanya hasil dari bullet numbering. Ini yang namanya numbering. Numbering itu ini banyak nih. Bisa bentuknya Romawi, bisa bentuknya angka, bisa bentuknya ini huruf ya, ini huruf atau angka menggunakan huruf dan lain sebagainya. Tinggal kita pilih, tinggal di blok ya anak-anak. Kalau mau buat, kita coba hilangkan dulu nomornya, kita nonkan nih seperti ini. Lalu kita blok ya, kita blok seluruh datanya yang mau kita buat nomor. Lalu klik ini bagian panahnya ya. Lalu kita pilih seperti mau dirubah ini. Nah, enak ya, nggak susah kok. Ini nggak susah sama sekali, tenang aja. Ini lebih mudah, kita klik. Nah, seperti kita nggak ngerubah-rubah. Lalu bedanya apa dengan bullet?
Ini masih bentuk ini, kita nonkan. Kita nonkan. Nah, numbernya ya. Kalau kita pilih sekarang bulat. Nah, ini bulat. Bulat itu kita menggunakan yang namanya simbol. Jadi kalau kalian biasanya ada ketemu angka, ini kalau ini kita menggunakan simbol. Ini yang kita bisa menghasilkan namanya bulat. Jadi nggak perlu tidak ada urutannya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Ya. Jadi A, B, C, D kalau bulat itu pakai checklist bisa, pakai titik bisa, pakai strip juga bisa. Itu untuk bulat. Lalu selanjutnya lagi kita akan coba bahas di sini bagian multi level list. Kita coba copy. Kita copy lagi. Kita paste. Multi level list seperti apa sih Pak? Kita hilangkan dulu. Kita nonkan dulu biar nggak bingung. Biasanya seperti ini. Ada tingkatannya. Ini multi level list. Ada 1, 1, 1, 2, 1, 3. Dia menjorok, semakin menjorok, semakin menjorok seperti itu. Misalkan pertama kita angka 1. Lalu ini mau angkanya 1.1. Ya, kita bisa langsung buat. Atau kalau mau lebih cepatnya seperti ini blok. Kita pilih sini, kita pilih. Kalau berubahnya gimana Pak? Ini 1, 2, 3, 4. Berubahnya ini. Kita majukan aja. Biasanya seperti ini. Kita majukan. Nah, kayak apa? Pakai tab atau pakai nih, increase. Kita increase. Jadi gunakan apa? Increase. Nah, nanti karena anakku yang kuliah pasti akan pakai ini. 1.1.1.1.1.1. Lalu ada 1.1.2. Ada kadang-kadang sampai 1.1.1. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya multi level list. Ya, anak-anakku, jadi kita belajar dari sini. Nanti mudah-mudahan ke depannya kalian bisa memanfaatkannya. Kalian bisa menggunakan aplikasi seperti ini. Nah, ini cara-caranya, langkah-langkahnya. Pak, kalau 2.1 gimana? Kita coba. Tadi kita back dulu, kita kembalikan, kita redo nih pakai icon ini, undo. Kita back dulu. Kita kembalikan ke icon sebelumnya. Nah, yang ingatnya kan di sini ya, kita coba. Nah, ini 1.1. Kalau 2, kita majukan lagi yang 2-nya. Jadi, letakkan di nomor yang setelahnya. 2.1. Nanti ada ketemu lagi 3, 3.1, 3.1, dan seterusnya. Itu urutannya. Jadi gitu kita untuk merubah. Ini yang paling sering digunakan anak-anakku bagian-bagian ini. Untuk mengedit suatu teks paragraf ini paling banyak untuk merubahnya di sini. Paragraf teks ini sini rubah. Jadi kalau kalian mau merubah teks sama merubah teks, merubah paragraf, bentuk sebagainya ini di sini. Nah, ini bagian ini nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini atau pertemuan pada video hari ini. Kita akan coba lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.